Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera terus melingkupi kita. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita datang kepadanya merendahkan hati, menyediakan telinga hati kita untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh ya Tuhan, kalau kami mau jujur, kami ingin mengatakan bahwa kami lelah dengan pandemi ini. Tidak mudah bagi kami menjadi orang tua. Bahkan lebih tidak mudah lagi menjadi orang tua di masa pandemi. Kami harus terus-menerus dekat dengan anak kami pada saat kami merasa kami tidak ingin. Kami harus menolong mereka pada saat kami sendiri merasa memerlukan pertolongan. Tuhan, tapi kami percaya, di dalam kondisi yang sulit pun Engkau tetap adalah Tuhan kami. Engkau adalah gembala kami, baik di padang rumput yang hijau, di aliran air yang tenang, maupun di lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Dengan iman seperti itulah kami saat ini datang, Tuhan. Kami rindu Engkau boleh mencelikkan mata hati kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin lihat dari diri kami di masa-masa yang sulit seperti ini, khususnya kami sebagai orang tua. Sertai kami, berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berikan kami jiwa seorang murid yang ingin melakukan kehendak Sang Guru. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di dalam hati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah menemukannya, mari masing-masing membaca dalam hati. Saya akan membacakannya dengan bersuara. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama atau di antara para guru Taurat, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu, Yusuf, dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah
Bapakku, atau dalam terjemahan yang lain mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam bisnis Bapakku? Aku harus berada di dalam hal-hal yang dikerjakan oleh Bapakku. Tetapi mereka, Yusuf dan Maria, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya tidak tahu berapa kali Anda dan saya sudah membaca bagian ini. Pernah mendengar mungkin. Tetapi waktu saya menggali ini lebih dalam, saudaraku, saya banyak sekali tercengang. Ada banyak detil-detil yang selama ini terlewatkan, saudaraku. Dan saya begitu antusias ingin membagikan semuanya itu kepada Anda, tetapi saya harus ingat, waktu khotbah nggak bisa lama-lama. Nah, saudaraku, apa kaitannya apa yang kita baca ini dengan Thanks Parents Day yang hari ini kita sedang rayakan? Saudara, kita harus mengakui bahwa masa pandemi ini telah menjadi sebuah ronsen atau X-ray, jikalau saudara mengetahuinya tentu ya. Sebuah alat untuk melihat apa yang tidak terlihat di dalam diri kita. Sesuatu yang tidak terlihat itu sekarang dibukakan. Dan ini, masa pandemi ini adalah ronsen bagi keluarga-keluarga kita, termasuk keluarga Anda dan saya. Dan saya harus mengakui bahwa kita ternyata tidak serohani yang kita pikirkan. Ternyata saudara dan saya tidak serohani yang kita pikirkan. Banyak orang tua berpikir, asalkan saya kirim anak saya ke sekolah Kristen, asalkan mereka ikut saya ke sekolah minggu, atau setiap minggu pergi ke gereja sekalipun mereka sudah lulus sekolah minggu, anak saya pasti menjadi anak Tuhan yang baik dan rohani. Ternyata tidak begitu, bukan? Kerajinan kita datang ke gereja, kerajinan kita mengikuti banyak aktivitas dalam gereja tidak serta-merta membuat saudara dan saya menjadi orang yang cinta Tuhan. Terlihat cinta Tuhan itu pasti. Tetapi betul-betul cinta Tuhan itu tanda tanya. Kita menyadari hal ini. Kita tidak serohani itu. Pada saat kita tidak berjumpa di dalam ruang ibadah, apa yang kita lakukan di dalam, dan tanda kutip, kapel di rumah kita masing-masing? Adakah kita mempersiapkan hati? Adakah kita mungkin mengenakan pakaian yang sama? Well, mungkin tidak harus. Tetapi perasaan hormat dan takut akan Tuhan apakah ada ketika Anda duduk di kursi yang lebih empuk daripada kursi gereja? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka dengan antusias ingin menyembah Tuhan? Ternyata kita tidak serohani yang kita bayangkan. Di masa pandemi membuktikan bahwa bertahun-tahun kita dan anak-anak kita datang ke gereja membanjiri aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Natal, Paskah, belum lagi ikut komisi ini, komisi itu. Ternyata tidak membuat saudara dan saya memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, ingin melayani daripada dilayani, lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Sebaliknya, dosa-dosa lama itu justru bermunculan. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita sudah persiapkan beberapa tahun, belasan tahun atau puluhan tahun di belakang, ternyata tidak menolong kita menghadapi kesulitan seperti ini. Saudara, saya bertemu dengan beberapa keluarga yang tidak lagi beribadah. Kalau sebelum pandemi, mereka masih beribadah. Kalau tidak, waktu pandemi ini terjadi, mereka tidak boleh datang ke gereja, bahkan beribadah lewat gadgetnya pun tidak dilakukan. Kalau orang tuanya seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya? Saya bertemu dengan beberapa di antara mereka. Saya sedih. Saya tidak bisa berbuat banyak.
Belum lagi anak-anak yang mencontek waktu ujian online. Menconteknya tidak 1-2 orang, berjemaah, saudara. Anak-anak lebih pintar menggunakan gadget daripada guru-guru mereka mengetahui apakah siswa-siswinya mencontek. Kalau mereka punya sedikit uang, mereka bisa hire mahasiswa untuk ada di depan mereka. Kamu datang ya hari ini di sini. Nanti saya kasih kamu password, kamu buka laptopmu, jadi kamu juga bisa mengakses soal yang sama. Kamu tolong kerjakan, beritahu saya, sehingga saya tetap ada di depan ruang Zoom, tetapi saya bisa melihat jawaban-jawaban yang dibuat oleh ghost student itu. Dan tidak ada yang tahu. Bayangin, saudaraku. Jadi selama ini mereka sekolah minggu, mereka tidak tahu apa artinya hidup di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, di tengah masa-masa sulit seperti ini, apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, khususnya para orang tua. Saudara, kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka bukan orang sempurna. Mereka bukan orang yang suci, tidak berdosa. Tetapi menarik sekali, saudaraku, bahwa di dalam bagian ini kita melihat catatan terakhir mengenai Yusuf, orang beriman yang Tuhan pakai itu. Dan juga catatan tentang Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Ini satu-satunya catatan di mana Tuhan Yesus dikisahkan, yaitu ketika dia berusia 12 tahun. Menarik sekali. Saudara, pertama-tama yang saya lihat bahwa orang tua Kristen dipanggil untuk menjadi orang tua yang rohani. Orang tua yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Saudara, perhatikan di ayat 41 dan ayat 42. Dikatakan di sana tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Saudaraku, para laki-laki Yahudi itu memang diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem memperingati 3 hari raya yang besar. Saudara bisa melihatnya dalam Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Tetapi ingat di sana, yang diwajibkan adalah laki-laki. Wanita tidak wajib, tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Yusuf mengajak Maria mungkin mendorong Yusuf. Kita tidak tahu mana yang betul. Tetapi setidaknya faktanya adalah mereka berdua pergi bersama-sama sekalipun tidak diwajibkan pergi berdua. Apa konsekuensinya kalau pergi berdua? Biaya perjalanan double. Karena apa? Saudaraku, ini mungkin bukan hal yang masalah bagi orang yang mempunyai uang dan kaya. Tetapi saudara dan saya harus ingat bahwa Yusuf dan Maria mempersembahkan hanya burung tekukur ke bait Allah. Saudaraku, itu menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang miskin. Tetapi di dalam kemiskinan mereka berkomitmen ingin mematuhi kehendak Allah karena cintanya kepada Allah. Saudaraku. Dan saudara, kalau saudara perhatikan ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu berarti mereka baru pulang. Itu artinya saudaraku, mereka mengikuti hari perayaan Paskah itu selama 1 minggu minimal. Nah saudara perhatikan lagi, saya berikan detail yang lain. Dari Nazaret pergi ke Yerusalem, itu adalah sekitar 80 mil atau 128 kilometer. Mengapa sejauh itu? Karena mereka harus berputar menghindari Samaria. 128 kilometer kira-kira. Dan tidak ada ojek online. Tidak ada mobil, tidak ada motor. Yang mereka lakukan adalah berjemaah bersama-sama dengan sanak keluarga mereka, orang-orang Nazaret yang lain pergi ke Yerusalem. Mereka naik yang disebut dengan karavan. Karavan itu mungkin kereta yang bisa memuat banyak orang. Dan karena memuat banyak orang, karavan itu tidak bisa ngebut. Perjalanan itu melewati padang gurun,
atau mungkin semak belukar yang sangat-sangat rentan perampokan. Itulah sebabnya mereka tidak pergi sendirian, mereka pergi berkelompok, berjemaah bersama-sama. Artinya, saudaraku, mereka membutuhkan waktu. Karavan itu berjalan dengan kecepatan 20 mil sehari, bukan 1 jam. 20 mil sehari, itu berarti kira-kira 32 kilometer satu hari, saudara. Hanya mampu berjalan segitu. Sehingga dari Nazaret ke Yerusalem mereka butuh sekitar 3-4 hari. Untuk sampai di sana kemudian 1 minggu mereka meluangkan waktu di Yerusalem. Mereka harus membayar uang penginapan, uang makanan. Mereka cari yang sederhana. Mungkin kalau mereka ada di sini sekarang mereka akan beli nasi kucing setiap hari makannya itu. 1 bungkus cuma 5.000, 10.000 rupiah. Cukuplah, hemat-hemat. Yang penting kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi total perjalanan itu seharusnya secara normal itu 2 minggu. 3 hari perjalanan, 3 hari setengah, satu minggu di Yerusalem, 3 hari setengah kemudian balik. Saudaraku perhatikan, ini bukan orang biasa yang melakukan ini. Mengapa? Karena kalau orang biasa dia akan pikir, yang penting kan aku pergi. Tidak harus 2 orang. Yang penting kan aku ke gereja. Yang penting aku memberikan persembahan. Besarnya berapa Tuhan tahulah, aku itu tidak mampu. Tetapi Yusuf dan Maria bukan orang seperti itu. Mereka mempresentasikan diri mereka kepada anak-anak mereka, kepada Yesus yang kecil, dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain, bahwa mereka adalah keluarga yang mencintai Tuhan. Mereka tahu apa artinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan itu mereka bukan hanya ngomong dan ajarkan, tetapi mereka take seriously firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Berikan tanda di dahimu, berikan tanda di tanganmu, berikan tanda di palang-palang pintu rumahmu, bahwa engkau mengasihi Tuhan. Apa artinya di dahi dan di tangan? Artinya apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, biarlah orang tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yahweh. Ini yang sedang dipresentasikan oleh firman Tuhan mengenai Yusuf dan Maria. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu mengapa waktu Yesus umur 12 tahun? Menarik sekali. Padahal orang Yahudi itu mempunyai sebuah aturan, menurut Taurat, seseorang anak disebut sebagai the son of commandment, anak Taurat, ya, bar mitzvah namanya. Itu pada saat dia berusia 13 tahun. Sehingga 12 tahun, usia 12 tahun ini sebenarnya bukan suatu hal yang mandatori. Tetapi Maria dan Yusuf rela mengeluarkan uang ekstra supaya Tuhan Yesus dipersiapkan dengan lebih baik. 1 tahun sebelum engkau menjadi bar mitzvah, engkau harus tahu hal-hal yang penting yang kita semua sama-sama lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah. Jadi, saudaraku, Yusuf dan Maria mengajak Yesus yang berusia 12 tahun dan meninggalkan beberapa anak yang lain mungkin, saudaraku, kepada sanak saudaranya dititipkan dan seterusnya. Itu dengan tujuan apa? Untuk mempersiapkan sungguh-sungguh Yesus ini menjadi anak yang bar mitzvah, anak Taurat, anak yang mencintai Allah, melakukan firman Allah. Terlepas dari pengetahuan mereka yang tidak sempurna tentang Yesus sebagai Allah anak. Saudara perhatikan di sini bahwa Yusuf dan Maria bukan mempresentasikan diri mereka menjadi orang tua yang biasa-biasa. Pesannya jelas sekali. Dan tahukah saudara bahwa saya ingat akan sebuah perkataan yang menarik. Perkataan itu mengatakan begini, orang tua tidak bertanggung jawab untuk memiliki anak-anak yang rohani atau cinta Tuhan. Sekali lagi, orang tua tidak bertanggung jawab untuk memiliki anak-anak yang cinta Tuhan. Tetapi orang tua
bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka memiliki orang tua yang rohani dan cinta Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang tua tidak bertanggung jawab untuk memiliki anak-anak yang rohani. Karena itu saudara dan saya tidak bisa membuat mereka menjadi rohani. Saya tidak bisa mengubah anak saya menjadi cinta Tuhan. Sebetapapun saya inginnya. Saudara dan saya juga tidak bisa. Tetapi saudara dan saya punya satu tanggung jawab. Yaitu untuk memastikan bahwa anak-anak kita memiliki orang tua yang rohani. Siapa? Ya kita. Jadi tanggung jawab kita adalah menjadi orang tua yang rohani bagi mereka. Jalan hidup mereka saudara dan saya tidak tahu. Tetapi tugas kita adalah menghadirkan Allah dengan kasih dan anugerahnya. Bukan menghadirkan ahli Taurat di dalam rumah kita. Bukan. Menghadirkan Injil. Itulah panggilan kita, saudaraku. Kemarin barusan mama saya SMS, WA saya. Coba pikirkan, apa betul ini waktunya untuk mengirim anak kamu sendirian ke Amerika untuk studi di sana? Apa dia tidak terlalu muda? Kasihan loh. Mama saya khawatir dengan cucunya. Saya juga khawatir, saudaraku. Jangan katakan saya tidak khawatir. Tetapi saya tunjukkan kepada mama saya bahwa anak saya yang besar ini sudah dewasa. Dia belajar tidak pernah disuruh, belajar sendiri. Bahkan kita itu nyuruh dia berhenti belajar. Ini anak spesial. Saya juga berkata bahwa dia setiap minggu bantu orang tuanya menyapu rumah. Tanpa diminta membantu saya menggantung baju-baju cucian. Dan tidak jarang saya melihat dia sebelum tidur, tidak perlu disuruh, dia berdoa. Dia membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan pelajaran di sekolah. Dia bekerja dengan bertanggung jawab, membantu gurunya untuk melakukan penelitian, membuat programming, coding, dan seterusnya. Saudara, saya tidak berkata begini untuk membanggakan diri saya. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya dan istri mengikuti jalan Tuhan, sekalipun tidak sempurna, tetapi di sana Tuhan beranugerah. Saya tahu anugerah Tuhan kepada kita berbeda-beda. Tetapi saudaraku jangan lupa, tanggung jawabnya sama. Yaitu menjadi orang tua yang cinta Tuhan. Semampu saudara dan saya. Tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Kita mendapatkan teladan yang paling baik dari Yusuf dan Maria. Saudaraku, tidak ada yang mempengaruhi hidup dan masa depan anak kita lebih daripada kehidupan orang tua. Tidak ada yang lebih mempengaruhi kehidupan anak-anak kita dibanding kehidupan saudara dan saya sebagai orang tua. Karena apa? Jelas sekali saudaraku, anak kita atau seseorang tidak bisa menjadi seseorang yang tidak pernah mereka lihat. Saya ulangi sekali lagi ya. Seseorang tidak pernah bisa menjadi seseorang yang tidak pernah mereka melihat. Kamu harus sabar. Ya, sabar. Sama adikmu itu, kamu harus sabar. Kalau nggak sabar, saya pukul. Nah, saudaraku, gimana caranya bisa sabar? Contoh sehari-harinya kayak begitu. Kamu harus sayang, kamu harus mengampuni. Karena barusan kamu tidak mengampuni, ya sudah, papa harus pukul kamu. Waduh, saudara, bagaimana dia bisa mengampuni? Dia tidak pernah merasakan pengampunan. Saudara, apa yang saudara tunjukkan kepadanya itu akan mempengaruhi dia. Akan mempengaruhi mereka. Itu sebabnya, saudara dan saya ingat sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang orang tua yang mencintai Tuhan dan menunjukkan betapa Tuhan mencintai mereka. Dan saudara dan saya, sebagai orang tua, mempunyai hak yang paling istimewa untuk melakukannya in the first hand. Pertama kali, first time, anak-anak berjumpa dengan siapa? Bertemu dengan kita. Dan di masa pandemi ini, saudara dan saya diberikan
hak istimewa yang lebih lagi. Kita akan bertemu dengan mereka setiap hari. Mereka tidak lagi pergi ke sekolah. Saya bergumul. Tidak mudah. Saya bergumul. Saya juga punya kebutuhan. Saya juga punya pekerjaan. Tetapi saya belajar untuk sedikit-sedikit nengok anak saya. How is everything going? Gimana, kamu butuh apa? Mau minum? Papa punya snack. Papa kasih kamu snack. Gurunya enggak tahu. Tapi itu boleh di sekolah online. Saudara, saya berusaha untuk memperhatikan mereka, mengajak mereka berdoa, bercerita, membagi kisah. Bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan mengubah hidup saya. Yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya sebagai orang tua dipanggil untuk menjadi orang tua yang penuh kasih. Penuh kasih. Saudara perhatikan, dalam ayat 43 sampai dengan ayat 46. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ada problem di sini. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Ini yang tadi saya katakan, mereka itu berangkat itu berjemaah, sekampung. Ada beberapa itu relasi satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak khawatir Yesus itu ada di mana. Karena sehari-hari dia berkenalan dengan, mereka kenal satu dengan yang lain. Nah tetapi baru mereka sadar bahwa ternyata Yesus tanpa diketahui tinggal di Yerusalem. Maka saudaraku, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Di tengah jalan mungkin ya, mungkin jam ke-8, jam ke-9 mereka sadar, Yesus ini udah makan belum ya? Bagaimana kita tahu? Loh iya, dia ada di mana? Oh, mungkin dia di karavan sebelah. Sama si itu. Kayaknya dia ikutan dengan keluarga itu. Karena teman mainnya ada di sana. Mungkin ya, sekali lagi ya. Mereka tidak tahu, saudaraku. Oh mungkin di sana. Nah masa, berhenti. Kita semua berhenti cari anakku. Enggak, Yusuf dan Maria bukan orang seperti itu. Mereka tidak akan menghalangi perjalanan itu, sehingga waktu 1 hari perjalanan sampai di tempat penginapan ketika karavan itu harus beristirahat, mereka baru mulai mencari Yesus dan tidak menemukan. Itu sudah makan waktu 1 hari. Lalu mereka memutuskan untuk kembali lagi 1 hari lagi. Ya. Nah, selanjutnya, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah para guru sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 3 hari lamanya, 1 hari dalam perjalanan menuju Nazaret, kemudian balik lagi 1 hari, di Yerusalem mereka muter-muter 1 hari baru ketemu Yesus. Kira-kira seperti itu gambarannya. Saudaraku, apa yang ditunjukkan di sini? Yusuf dan Maria care kepada Yesus. Bisa saja mereka berkata, dalam imajinasi saya tentunya, wah dia ini kan anak Allah, jangan khawatir, tidak akan mati. Tetapi bukan itu yang mereka lakukan. Atau mereka dalam ekstrim selanjutnya, orang yang tidak rohani sama sekali, saudaraku akan mengatakan, dia sudah besar, itu salah dia sendiri. Biar dia pulang dengan caranya. Tetapi saudaraku, Yusuf dan Maria bukan orang tua seperti ini. Sebaliknya saudaraku, mereka cemas. Mengapa cemas? Karena mereka khawatir. Mengapa mereka khawatir? Karena mereka mengasihi Yesus. Saudara, satu kali saya dan istri pergi ke mall, lihat-lihat barang di Matahari, department store. Istri saya melihat baju, kemudian saya melihat sesuatu yang lain. Bukan baju, saya mencari di departemen yang lain. Istri saya pikir anak saya ikut saya pikir anak saya ikut istri saya. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa menit, kita bingung. Loh, aku pikir dia sama kamu. Enggak, aku pikir dia sama kamu. Loh, lalu dia di mana? Wah, kita bingung, saudaraku, mall begitu besar. Saudara mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Saudara tahu, tiba-tiba saudara tersentak kaget melihat realitas itu. Seperti seolah-olah
darah itu hilang di wajah kita, ya, turun, gitu, pucat. Ya. Saudara pernah mengalami hal seperti itu? Saya pernah mengalaminya pada detik itu. Waduh, cilaka ini. Saya berusaha mencari. Tetapi akhirnya anak saya sedang main petak umpet. Dia bersembunyi di balik-balik baju-baju itu. Waktu kami mendekat, Saudara, maka saya tidak heran ketika Maria berkata, kenapa kamu melakukan itu kepada kami? Kami cemas cari-cari kamu. Saudaraku, Yusuf Maria menghadapi masalah. Sama seperti keluarga kita punya masalah. Tetapi di dalam masalah seperti itu, apakah kasih masih terpancar? Alkitab tidak menyebutkan itu kesalahan siapa, karena sangat mungkin bukan kesalahan siapa-siapa, sangat mungkin. Maria pikir dia ditinggal di belakang ikut karavan yang di belakang bersama dengan Yusuf. Yusuf berpikir dia mungkin sama mamanya. Alkitab tidak peduli dengan itu kesalahan siapa. Mereka kembali ke Yerusalem terus mencari dalam tanda kutip si anak Allah yang hilang. Mereka bergumul, saudaraku, saya yakin dengan tambahan pengeluaran, 3 hari tambahan. Mereka harus keluar dari kantong mereka yang sebenarnya sudah sangat-sangat tipis itu. Mereka bergumul dengan waktu, karena berarti mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa pulang, untuk bisa bekerja lagi, mencari nafkah dan lain-lain. Belum lagi mereka bergumul dengan ketegangan relasi di antara mereka. Mungkin ada keinginan-keinginan muncul untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain supaya diri merasa lebih nyaman ketika orang lain lebih salah daripada dirinya. Yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita, bukan? Maria dan Yusuf bergumul tentang hal itu. Saya yakin muncul terbersit dalam pikiran mereka. Semua kalkulasi-kalkulasi itu. Semua keresahan dalam jiwa mereka yang juga adalah orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi Alkitab hanya mencatat apa yang mereka lakukan untuk anak mereka. And that's what matters. Dan itulah yang paling penting. Yang Allah ingin lihat ketika saudara dan saya punya masalah di rumah. Apakah kasih itu terpancar? Apakah ada tindakan nyata untuk menolong anak-anak kita mengatasi kesulitan mereka? Saudara perhatikan Yusuf dan Maria di sini. Mereka tidak abai. Tetapi mereka terus mencari. Mereka tidak menyerah. Tapi mereka terus berusaha. Mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi bersama-sama berani berkorban untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak membenci. Tetapi mereka terus mengasihi. Dari mana saudara dan saya tahu? Dikatakan bahwa lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tuhan mempercayakan Allah anak di bawah asuhan orang tua yang penuh dengan kasih. Saudaraku, mengapa Maria dan Yusuf mengasihi anak begitu besar? Mengapa saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi anak kita, anak-anak kita dengan begitu besar? Harus sangat mengasihi mereka, karena Kristus mengasihi kita lebih dulu. Maria dan Yusuf tahu itu. Maria dan Yusuf tahu bagaimana seorang gembala mencari satu domba yang hilang meninggalkan 99 yang lain. Mereka mengerti. Mereka mengerti hati Bapa. Mereka mengerti hati Allah yang terus mencari orang Israel di dalam keterhilangan mereka. Sejak mulai zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, zaman nabi-nabi, saudaraku, mereka mengerti. Saudara perhatikan cara Maria memuji Allah di dalam lagu yang disampaikannya itu. Itu menunjukkan bahwa Maria mengerti Taurat. Maria mengerti apa artinya
dikasih oleh Allah habis-habisan. Itulah sebabnya Maria tahu bagaimana caranya mengasihi anak mereka dengan penuh pengorbanan. Saudara, saya mengenal seorang ibu bernama Ibu Go. Ibu Mary Go. Well, anaknya juga namanya penginjil Mary Go yang sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Kakak dari penginjil Lois Go, mungkin beberapa rekan GKI, IPK tahu tentu hal ini. Nah, ini ibu dari mereka, hamba-hamba Tuhan ini. Nama Indonesia juga Mary. Kami menyebutnya Ibu Go atau Udaidai. Kami menyebutnya begitu. Orang yang sederhana. Tetapi dia sangat mengasihi anak-anaknya. Sehingga menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku. Beberapa anaknya menjadi hamba Tuhan. Tetapi beberapa lagi yang lain menjadi majelis. Dan menjadi dalam tanda kutip teladan yang baik. Soko guru bagi gereja. Menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Karena kasih cinta mereka kepada Tuhan. Saya meng-KTB beberapa cucu mereka. Jadi saya kenal baik dengan keluarga ini. Beberapa cucunya itu teman sepantaran dengan saya, teman sepelayanan waktu kami remaja. Wah, saudaraku, dia membiarkan rumahnya itu menjadi pos sekolah minggu. Repot sekali mempunyai rumah jadi pos sekolah minggu, saudaraku. Harus membersihkan, menyiapkan, semuanya keluar dari uangnya sendiri. Dengan penuh pengorbanan dia mengasihi anak-anaknya, bahkan lebih dari itu, anak-anak tetangganya, anak-anak orang lain untuk bisa mengenal Tuhan. Saya mengenal juga seorang ibu bernama Ibu Ngui Nyun Jin. Beliau meninggal ketika berusia 59 tahun. Menjanda sejak 33 tahun. Tinggalnya di Capkala, Singkawang, Kalimantan. Dia mempunyai 7 anak dari suami yang pertama yang kemudian meninggal. Dan dia mempunyai 4 anak berikutnya dari suami yang kedua. Sekarang ini terhitung sudah mempunyai 46 cucu, 97 cicit. Oh bukan, 96 cicit, 18 buyut mungkin. Saudara tahu apa yang dilakukan semasa beliau hidup? Beliau cinta Tuhan. Beliau mengasihi anak-anak mereka. Beliau membesarkan hampir dengan sendiri, ya. 7 dan 4 anak, 11 anak. Semuanya mencintai Tuhan. Dia sering kalau ada hamba Tuhan datang ke hutan. Dia undang hamba Tuhan masuk ke rumahnya, dijamu. Anak-anak harus mendengarkan bagaimana hamba Tuhan itu bercerita tentang Injil, tentang Alkitab. Ada hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan, apalagi di zaman sekarang ini, saudara. Saudara bisa aja anak-anak Anda bersama-sama, kalau Anda peduli dan mengasihi mereka, dan memperdulikan nasib mereka di dalam kekekalan. Saudara mengasihi mereka begitu rupa, saudara bisa mengajak mereka menonton film Yesus. Hal sederhana. Cari film yang bagus tentunya. Anda dan saya bisa berdoa bersama-sama dengan mereka. Mendatangi mereka malam hari sebelum mereka tidur, satu persatu. Yuk doa yuk sama papa. Yuk doa yuk sama mama. Waktu makan bersama. Nah sekarang ini di masa pandemi saudara mungkin makan bersama 3 kali sehari. Atau 2 kali sehari minimal. Janjian dengan suami dan istri Anda. Siang kamu yang pimpin, malam aku yang pimpin. Bukalah di internet, carilah doa-doa makan yang bagus. Sehingga Anda pun bertumbuh. Ya. Saudaraku, tunjukkan bahwa Anda mengasihi mereka. Show it. Jangan cuma mengatakan. Yang ketiga, terakhir. Saudara dan saya dipanggil untuk mencari kehendak Tuhan. Di dalam menjadi orang tua. Dan tunduk kepada kehendak Tuhan itu. Saudaraku ayat 47 sampai 51, demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku mencari engkau."
Cemas, dengan cemas. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara perhatikan ada konflik di sini. Maria bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu tidak dekat dengan kami?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak dekat dengan aku?" Saudara lihat di sini ya kontrasnya. Waktu Maria berkata, "Kami dengan cemas mencari kamu," dengan kata lain, kami peduli dengan kamu berada di mana, lokasimu ada di mana. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kau tidak peduli dengan apa yang aku lakukan?" Saudara, aku nggak match di sini. Engkau bingung dengan lokasiku. Tetapi mestinya engkau lebih peduli kepada aktivitasku. Karena ingatlah, aku ini siapa? Aku anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Bukankah kamu tahu, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku?" Saudaraku, ketika Maria berkata, "Bapakmu dan aku mencari kamu dengan cemas," Tuhan Yesus berkata, "Aku punya Bapa di surga. Dan itu jauh lebih penting daripada Bapa di dunia ini." Saudara perhatikan, kalau saudara dan saya bertemu dengan anak kita, waktu dia hilang dan dia mengutip ayat ini, waduh kita jengkel banget ya. Kenapa? Karena dia bukan Yesus. Betul ya? Dia bukan Yesus. Tapi berbeda, ini Yesus. Itu sebabnya Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Setiap kali keluar kalimat, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Itu artinya di sana ada konflik. Konflik antara kehendak Maria dengan kehendak Allah. Antara rancangan Maria dengan rancangan Allah. Tetapi di dalam konflik, ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, apa yang dilakukan Maria? Dia menyimpan kehendak Tuhan di dalam hatinya. Dia tidak ngerti. Aku tidak ngerti Tuhan. Tidak masuk akal. Tetapi aku mau tetap berada di jalan. Sekalipun tidak masuk akal, kalau Tuhan perintahkan, aku akan lakukan. Sekalipun tidak masuk akal, bagaimana mungkin aku bisa membesarkan anak seperti ini? Tetapi kalau Tuhan mau, aku tetap akan kerjakan. Dan Tuhan memberikan. Yesus di bawah asuhan mereka. Sampai berusia 30 tahun. Nah, mungkin anak-anak kita bukan Yesus. Tetapi kita memiliki Allah yang sama. Dan konflik itu seringkali terjadi. Lewat anak-anak kita. Dan kadang-kadang kita bertanya, kita tidak habis pikir, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa anakku jadi begini? Saudaraku, sebagian itu karena mungkin kesalahan kita. Mari kita akui, tidak selalu karena kesalahan anak-anak. Tetapi saudaraku, di tengah saudara tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan ingin saudara dan saya tunduk kepada Tuhan. Tetap mengerjakan apa yang saudara tahu itu adalah kehendak Tuhan. Mengasuh mereka menjadi orang tua yang rohani mencintai Tuhan. Menjadi orang tua yang mengasihi mereka habis-habisan. Karena Allah menitipkan mereka kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 52 menutup dengan begini. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Bukan karena mereka orang yang sempurna. Bukan karena mereka lepas dari masalah. Sebaliknya, saudara perhatikan, Yusuf dan Maria ini hidup di tengah penjajahan Romawi. Ekonomi itu sulit. Mereka orang miskin. Tetapi Tuhan percayakan kepada orang sederhana seperti ini untuk mengasuh Yesus anak Allah yang tunggal. Untuk menggenapi rencana keselamatan bagi seluruh dunia, seluruh zaman, sebuah kepercayaan besar diberikan kepada mereka. Demikian pula, saudara dan saya memiliki anak, saudara dan saya diberikan kepercayaan besar. Kita tidak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan bagi dunia ini lewat anak-anak kita.
Tetapi mereka tidak akan menjadi hamba-hamba atau anak-anak Allah yang baik kalau saudara dan saya melalaikan tanggung jawab kita. Saudara, mari kita berjuang bersama. Berjanji sekali lagi di hadapan Tuhan untuk menjadi orang tua yang rohani. Orang tua yang mencintai Tuhan, orang tua yang berdoa, orang tua yang beribadah, orang tua yang takut berdosa. Orang tua yang sangat mengasihi anak-anak kita. Karena itu yang Tuhan mau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang mengerti masing-masing konteks kehidupan kami, keluarga kami, lebih daripada kami mengerti seluk-beluknya. Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami sendiri tidak dibesarkan di tengah keluarga yang ideal. Kami bahkan sering tidak mendapatkan contoh-contoh yang baik dari orang tua kami. Namun ketika kami bertemu dengan Engkau, kami mengenal Engkau, kami boleh mengerti kebenaran kitab suci, dan kami boleh mendapatkan teladan dari orang-orang kudus yang ada di Alkitab maupun yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak kurang model untuk kami teladani. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh melihat dari Yusuf dan Maria menjadi orang tua yang mencintai Tuhan dan mencintai anak mereka. Tolong kami mencintai Tuhan dan mencintai anak-anak kami lebih lagi. Kami lemah, kami tidak punya apa-apa. Kami mau, bentuklah kami, ini kami, utuslah kami ke tengah keluarga kami untuk menjadi pemberita Injil Yesus Kristus bagi anak-anak kami lewat perbuatan dan perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.